pemirsa, apa kabar hari ini? Semoga Anda selalu sehat dan selalu bersemangat menjalani aktivitas. Hari ini program Berita News Point hadir menjumpai Anda bersama saya Khairunisa. Selama 30 menit ke depan, News Point akan menyajikan berita terbaru seputar Universitas Brawijaya dan Malang Raya. Jangan kemana-mana, keep on our channel News Point. 21 perguruan tinggi berbadan hukum berkolaborasi untuk meningkatkan pemeringkatan global. Ketua Majelis Senat Akademik PTNBH, Profesor Sulistiowati mengatakan bahwa perguruan tinggi PTNBH saat ini bersepakat untuk berkolaborasi bersama guna meningkatkan pemeringkatan World University Ranking yang lebih baik. Untuk perguruan tinggi PTNBH yang belum masuk, Sulistiowati berharap kolaborasi ini mampu mendukung mereka masuk ke dalam 500 besar dunia. Perguruan tinggi berbadan hukum atau PTNBH yang saat ini berjumlah 21 berkomitmen bersama untuk berkolaborasi agar dapat peringkat dalam World University Ranking yang lebih baik. Selain peringkat yang lebih baik, kolaborasi ini juga akan membantu perguruan tinggi yang belum masuk peringkat agar dapat masuk ke dalam 500 besar dunia. Sidang paripurna FSK PTNBH 21 yang terdiri dari 21 PTNBH se-Indonesia. Ini merupakan agenda rutin 3 bulanan di mana pada hari ini 11 Februari 2023 itu temanya adalah refleksi pengelolaan perguruan tinggi negeri badan hukum dalam meningkatkan mutu akademik dan rekognisi internasional. Tentunya tujuannya adalah kita menginginkan 21 PTNBH ini maju bersama dengan cara berkolaborasi untuk mencapai pemeringkatan QS World University Ranking yang lebih melesat ya, bagi yang sudah mencapai, bagi yang belum juga diharapkan mampu masuk menjadi pemeringkatan 500 seperti itu. Majelis Senat Akademik PTNBH akan memperkuat tridharma perguruan tinggi dan hilirisasi hasil riset untuk mendorong pemeringkatan global perguruan tinggi. Kedua hal tersebut menurut Ketua MSA PTNBH, Profesor Sulistiowati akan menjadi strategi bersama yang akan digunakan untuk mendorong tercapainya pemeringkatan dunia. Selain tridharma perguruan tinggi, strategi lainnya adalah mendorong hilirisasi hasil riset yang nantinya diharapkan mampu menarik pendanaan pengembangan produk yang menciptakan multiplayer effect. Majelis Senat Akademik PTNBH merumuskan strategi bersama, yaitu penguatan tridharma hilirisasi hasil riset untuk meningkatkan pemeringkatan global. Hilirisasi hasil riset yang sudah dihasilkan tiap kampus akan didorong hingga mampu meraih pendanaan pengembangan produk. Diharapkan hilirisasi ini tidak hanya memberikan dampak kepada pemeringkatan, namun juga memberikan multiplayer effect kepada masyarakat. Tentunya untuk mencapai pemeringkatan ini memerlukan upaya atau strategi dalam meningkatkan mutu akademik dan rekognisi internasional, baik melalui aspek atau dharma pendidikan dan pengajaran, dharma penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Tentunya tidak hanya berhenti nantinya hasil dari 3 dharma perguruan tinggi ini, tetapi tidak hanya berhenti sampai jurnal internasional bereputasi itu secara internasional, tetapi juga sampai pada hilirisasi produk-produk sebagai hasil penelitian kita, sehingga diharapkan tentunya produk-produk hasil penelitian ini juga mampu menjadi pendukung pendanaan dari perguruan tinggi negeri badan hukum ini. Bahkan tidak hanya itu, kalau bisa memberikan multiplier effect.
Kekhawatiran status PTNBH akan berimbas kepada kuota dan kenaikan biaya pendidikan mahasiswa baru ditepis oleh Rektor UB Profesor Widodo. Menurutnya, saat ini dengan status PTNBH, maka perguruan tinggi dapat mencari beberapa opsi pendanaan kampus melalui cara yang baru. Salah satunya dengan kewenangan PTNBH membuat badan usaha yang bersifat profit dan bekerja sama dengan pihak lain dalam hilirisasi hasil riset dan paten. Widodo yakin dengan adanya hasil sidang MSA PTNBH, maka terdapat kesamaan cara pandang dan strategi untuk mewujudkan berbagai pendanaan baru di luar dana pendidikan dari mahasiswa. Rektor UB, Profesor Widodo menepis anggapan bahwa status PTNBH akan berdampak kepada kuota dan biaya pendidikan mahasiswa. Keberadaan PTNBH justru akan memberikan keleluasaan perguruan tinggi untuk mencari sumber pendanaan baru di luar biaya pendidikan dari mahasiswa melalui pembentukan usaha baru maupun pengembangan hasil riset. Sebenarnya tidak terkait langsung dengan pendanaan. Kalau terkait pendanaan, tentunya yang seperti disampaikan oleh Ketua tadi, kita harus bisa mengganti pendanaan di luar mahasiswa. Momen pertemuan Majelis Senat Akademik Perguruan Tinggi Berbadan Hukum yang berlangsung di Universitas Brawijaya dimanfaatkan untuk mendengarkan berbagai produk unggulan hasil riset kepada para peserta. Koordinator pameran Dodi Pranowo menjelaskan terdapat 14 stand dari DIIB dan LPPM yang merupakan produk unggulan dari hasil riset Universitas Brawijaya. Tujuan dari pameran ini selain untuk mengenalkan hasil riset yang sudah ada di UB, juga untuk menunjukkan kesiapan UB dalam hal hilirisasi produk. Deretan stan hasil riset dari Universitas Brawijaya terpajang rapi selama gelaran sidang MSA PTNBH. Stan-stan tersebut merupakan produk unggulan dari berbagai bidang keilmuan yang selama ini sudah dihasilkan dan siap untuk hilirisasi. Pameran ini bertujuan untuk mengenalkan produk unggulan tersebut agar nantinya dapat lebih mudah dilakukan hilirisasi produk. Di pameran ini sebenarnya kita ingin menggabungkan antara dua hal yang selama ini mungkin tidak banyak dilakukan begitu. Yang pertama adalah kita ada pameran yang sifatnya konvensional dan offline, dan satu lagi kita ada pameran yang lebih ke arah teknologi. Jadi yang offline kita pamerkan 14 produk unggulan daripada Universitas Brawijaya, dan ini alhamdulillah berasal dari dua lembaga yang selama ini support kita, yaitu di LPPM dan DI2B. Dari dua lembaga itu kita munculkan beberapa inovasi, mulai dari inovasi berbasis produk makanan, inovasi di produk elektronik, kemudian inovasi yang basisnya dari untuk kosmetik dan sebagainya. Nah, ini yang kita tampilkan di pameran ini. Produk unggulan di Universitas Brawijaya tidak hanya sebatas pada hasil riset agrokompleks, namun juga berbasis pada teknologi. Hal ini terlihat pada pameran produk pada saat sidang MSA PTNBH. Koordinator pameran Dodi Pranowo menjelaskan bahwa pihaknya juga memamerkan interaktif floor yang dapat dikembangkan untuk mendukung berbagai hal seperti presentasi produk dan lainnya. Keberadaan interaktif floor ini menunjukkan bahwa produk teknologi juga menjadi perhatian UB dalam upaya menuju hilirisasi hasil riset. Pesatnya produk teknologi digital tidak lepas dari perhatian Universitas Brawijaya. Salah satunya produk interaktif floor yang dihasilkan oleh unit UB Tech yang ikut dipamerkan selama sidang MSA PTNBH. Produk tersebut merupakan media presentasi dan komunikasi yang bagus dalam mempromosikan sebuah produk. Interaktif floor ini menjadikan presentasi produk lebih hidup dan interaktif sehingga dapat menarik perhatian dalam sesi presentasi dan demo produk. Kemudian yang kedua, kita coba memperkenalkan apa yang disebut dengan interactive floor, immersif ya. Jadi itu yang harapan kita itu sebenarnya adalah untuk memperkenalkan teknologi ini bisa kita kembangkan lebih lanjut dengan presentasi teknologi yang basisnya adalah IT. Nah, ini yang kita kembangkan. Harapan kami dengan
adanya pameran ini nanti kita akan lebih mudah untuk mengenalkan kepada seluruh masyarakat di dunia perguruan tinggi, utamanya di 24 universitas PTNBH, sehingga ini akan lebih menjadikan UB sebagai salah satu universitas PTNBH yang juga berkontribusi pada inovasi kepada bangsa. Nah, ini tujuan akhir daripada pameran ini. Ketua Senat Akademik Institut Teknologi Bandung, Profesor Hermawan Kresno Dipojono memiliki keyakinan bahwa kerja keras merupakan kunci untuk mewujudkan impian. Profesor Hermawan menyebut bahwa insan perguruan tinggi harus yakin dapat memberikan hal terbaik untuk generasi selanjutnya dengan upaya kerja keras dalam berbagai bidang. Dalam paparannya, Hermawan juga mengajak semua insan perguruan tinggi untuk tidak banyak mengeluh ketika menghadapi berbagai kendala dan juga tantangan dalam mewujudkan impian PTNBH. Berbagai tantangan dalam mewujudkan PTNBH yang ideal dapat dilakukan dengan kerja keras bersama. Ketua Senat Akademik Universitas ITB, Profesor Hermawan, menekankan pentingnya kemauan untuk kerja keras sebagai upaya mewujudkan impian tersebut. Selain kerja keras, Hermawan mengajak semua pihak untuk menjalani proses PTNBH ini dengan senang dan optimis agar dapat memberikan sesuatu yang lebih baik untuk generasi mendatang. Dengan adanya kegiatan Majelis Senat Akademik PTNBH, karena dengan forum ini kita bisa saling berbagi, bisa membangun impian bersama tentang Indonesia esok yang jauh lebih baik dari hari ini, sehingga kita bisa mewariskan kepada anak-anak kita masa depan yang jauh lebih cerah dari sebelumnya. Kegiatan seperti ini sangat penting karena kita bisa melihat bersama-sama apa tantangan kita ke depan, apa kekurangan kita, dengan cara kita bercermin pada mereka yang kita yakini memang lebih baik dari kita. Kita harus bisa jujur kekurangan kita, dengan demikian kita memiliki dorongan kuat dari dalam diri kita sendiri. Karena kita memiliki impian besar dan harus impian ini berani kita wariskan kepada anak-anak kita. Anak-anak kita harus berani bermimpi dan yakin bahwa dirinya bisa asal bersedia bekerja keras. Sebagai bekal bagi mahasiswa dalam dunia bisnis, Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya mengundang Wakil Presiden Direktur Bank Sentral Asia atau BCA, Arman Hartono, untuk memberikan kuliah perdana pada hari ini. Dekan Fakultas Ekonomi UB, Abdul Ghaffar, menjelaskan bahwa kuliah perdana ini merupakan kegiatan rutin dengan mengundang sosok pengusaha yang berpengaruh dan sukses dalam bidangnya. Ghaffar melihat sosok Arman Hartono sebagai sosok penting yang terlibat dalam membangun BCA dengan berbagai inovasi teknologi digitalnya. Diharapkan dengan kehadiran Arman Hartono dapat memberikan wawasan baru bagi mahasiswa. Sosok Arman Hartono sebagai Wakil Presiden Direktur dan anak dari pemilik BCA menjadi magnet ribuan mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya dan kampus lainnya saat memberikan kuliah perdana di Gedung Samantakrida UB. Sosok yang ramah ini terlibat dalam banyak hal yang berkaitan dengan penerapan teknologi digital di bank swasta terbesar di Indonesia. Diharapkan dengan materi kuliahnya dapat memberikan motivasi dan inspirasi baru bagi mahasiswa FEB Universitas Brawijaya. Kami melihat sosok ya, kami ingin banyak pengusaha besar itu bisa memberikan kuliah tamu kepada mahasiswa kami. Nah, kebetulan Pak Arman ini kan putra Pak Budi Hartono, salah satu konglomerat terkaya di Indonesia. Nah, kebetulan beliau memang menjabat sebagai wakil BCA, sehingga kita punya akses karena kita punya kerjasama cukup lama dengan BCA. Sehingga ya lebih mudah lah mengundang beliau
karena kita sudah punya kerjasama dengan BCA. Arman Hartono, Wakil Presiden Direktur BCA, mendiskusikan berbagai hal dan potensi kerjasama dengan Universitas Brawijaya. Hal tersebut diungkapkan oleh Arman ketika bertemu dengan Rektor UB Profesor Widodo. Menurutnya banyak kegiatan BCA dalam hal CSR dan dukungan dunia pendidikan yang memiliki kesamaan dengan UB. Arman menyebut kegiatan BCA mendukung desa wisata memiliki kesamaan dengan langkah program KKN tematik UB. Diharapkan berbagai kesamaan ini dapat menjadi langkah yang sinergi antara kedua belah pihak untuk menambah kontribusi positif bagi masyarakat. Bank Sentral Asia sebagai bank swasta terbesar di Indonesia memiliki berbagai program corporate social responsibility dan dukungan terhadap dunia pendidikan. Program tersebut juga berjalan di Universitas Brawijaya yang memiliki program KKN tematik di berbagai desa. Dengan hal tersebut diharapkan terdapat sinergi antara kedua belah pihak untuk meningkatkan kontribusi kepada masyarakat. Apa yang sudah kerjasama sekarang dan apa yang misalnya bisa kita kerjasamakan ke depannya. Cari tahu BCA itu sekarang bekerja apa saja di CSR, misalnya kita banyak membantu desa wisata. Oh, ternyata UB juga ada mahasiswa masuk desa. Itu siapa tahu bisa disinergikan, itu contoh-contoh seperti itu. Ya pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita hari ini. Jangan lupa saksikan News Point setiap hari pukul 19.30 waktu Indonesia Barat hanya di UB TV, Televisi Pendidikan Universitas Brawijaya. Saya Khairudisa dan seluruh kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan selamat beraktivitas.